teman-teman, apakah kalian tahu apa itu perubahan sosial, bagaimana bentuk-bentuknya, dan faktor apa saja yang mempengaruhinya? Nah, di video kali ini kita akan mengulas mengenai perubahan sosial. Jadi, selamat menyaksikan. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat yang terjadi pada aspek kultural dan aspek struktural atau struktur masyarakat yang akan mempengaruhi suatu masyarakat tersebut. Perubahan sosial disebabkan oleh masyarakat yang bersifat dinamis. Saya mengambil pengertian kembali mengenai perubahan sosial menurut salah satu tokoh, yaitu bernama Soejono Sukanto. Soejono Sukanto ini mengungkapkan bahwa perubahan sosial itu adalah perubahan-perubahan pada kelembagaan masyarakat yang berpengaruh kepada sistem masyarakat, misalnya berpengaruh terhadap nilai, sikap, dan pola perilaku dalam kelompok masyarakat tersebut. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori perubahan sosial. Yang pertama adalah teori evolusi. Teori evolusi ini menyatakan bahwa perubahan sosial terjadi karena perubahan pada pengkoordinasian masyarakat, sistem kerja, pola pemikiran, dan perkembangan sosial. Perubahan ini cenderung tidak disadari oleh masyarakat, serta cenderung tidak menimbulkan konflik, karena perubahan ini berlangsung secara bertahap dan dalam waktu yang lama. Masyarakat berubah dari masyarakat yang sederhana menuju ke masyarakat yang lebih kompleks. Yang kedua adalah teori konflik. Teori konflik ini menyatakan bahwa perubahan sosial itu disebabkan oleh ketegangan yang ada dalam masyarakat. Ketegangan ini baik permusuhan, pertikaian, atau perselisihan perbedaan pendapat di antara masyarakat tersebut. Teori konflik ini berakar dari teori Karl Marx adalah teori siklus. Teori siklus ini mengungkapkan bahwa perubahan sosial itu seperti roda yang berputar. Contohnya adalah tentang fashion. Fashion celana kulot itu telah tren pada tahun 80-an dan sekarang tren kembali pada tahun 2019. Yang keempat adalah teori linier. Teori linier ini dikemukakan oleh tokoh yang bernama Auguste Comte. Teori ini mengungkapkan bahwa masyarakat itu berkembang dan berubah sesuai dengan garis linier atau garis perkembangan. Garis perkembangan ini menuju ke arah kemajuan. Contohnya adalah masyarakat tradisional yang menjadi masyarakat modern. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial. Yang pertama adalah faktor internal atau faktor yang menyebabkan perubahan sosial dari dalam masyarakat tersebut. Pertama adalah perubahan jumlah penduduk. Perubahan jumlah penduduk ini dikarenakan oleh kematian, kelahiran, dan migrasi. Penduduk yang heterogen akan mempercepat terjadinya perubahan sosial. Kedua adalah penemuan baru. Penemuan baru ini dilatar belakangi karena ketidakpuasan masyarakat tentang suatu hal. Penemuan baru ini bertujuan untuk mempermudah aktivitas manusia. Penemuan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada discovery. Discovery adalah penemuan baru yang sebelumnya belum ada. Kemudian ada invention. Invention adalah penyempurnaan penemuan baru. Kemudian yang terakhir ada inovasi. Inovasi ini yaitu penemuan baru yang bertujuan untuk menambah penemuan sebelumnya atau menggantikan penemuan sebelumnya. Yang adalah konflik dalam masyarakat, dan yang keempat adalah gerakan revolusi atau pemberontakan. Gerakan revolusi atau pemberontakan ini bertujuan untuk merubah tatanan sosial secara cepat. Selanjutnya adalah faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar masyarakat. Yang pertama adalah karena bencana alam. Yang kedua adalah peperangan. Dan yang ketiga adalah masuknya budaya asing. Masuknya budaya asing ini disebabkan oleh difusi atau persebaran budaya. Persebaran budaya ini akan berpotensi membuat masyarakat itu mengalami alkulturasi dan asimilasi. Alkulturasi adalah
pembentukan budaya baru tanpa meninggalkan budaya lama, sedangkan asimilasi adalah pembentukan budaya baru namun budaya lama ditinggalkan atau tidak adanya lagi unsur-unsur budaya lama. Selanjutnya adalah ciri-ciri perubahan sosial. Ciri-ciri perubahan sosial yang pertama adalah perubahan itu terjadi secara cepat atau lambat. Yang kedua yaitu perubahan itu bersifat dinamis atau tidak dapat putus atau tidak dapat berhenti karena masyarakat sendiri adalah masyarakat yang bersifat dinamis. Kemudian yang ketiga adalah perubahan pada lembaga kemasyarakatan yang menyebabkan perubahan pada lembaga lainnya. Kemudian yang terakhir adalah perubahan yang tidak dibatasi. Perubahan itu bisa terjadi besar, kecil, cepat maupun lambat. Oke, baiklah anak-anak. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang disampaikan oleh Bu Lala. Saya sendiri, Bapak Iwan, akan melanjutkan materi masih seputar tentang perubahan sosial, yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk perubahan sosial yang pertama yaitu bentuk perubahan sosial berdasarkan waktu. Bentuk perubahan sosial ini dibagi menjadi dua, yaitu evolusi dan revolusi. Apa sih itu evolusi dan apa itu revolusi? Evolusi sendiri yaitu perubahan secara lambat dan memerlukan waktu yang lama. Sedangkan revolusi yaitu perubahan secara cepat yang memerlukan waktu secara cepat. Contohnya yaitu untuk evolusi yaitu peradaban manusia, dan untuk yang revolusi yaitu revolusi politik seperti itu. Kemudian bentuk perubahan sosial yang kedua yaitu bentuk perubahan berdasarkan perencanaan. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu bentuk perubahan sosial yang direncanakan dan tidak direncanakan. Bentuk perubahan sosial yang direncanakan ini perubahannya telah dikehendaki dan telah direncanakan oleh masyarakat. Pihak-pihak yang merencanakan disebut agent of change. Sedangkan bentuk perubahan sosial yang tidak direncanakan ini perubahannya tidak dikehendaki dan tidak direncanakan oleh masyarakat. Contoh dari bentuk perubahan sosial yang direncanakan ini adalah perpustakaan online, sedangkan contoh dari perubahan sosial yang tidak direncanakan yaitu gempa yang terjadi secara tiba-tiba. Selanjutnya, bentuk perubahan sosial yang ketiga yaitu bentuk perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu bentuk perubahan sosial besar dan bentuk perubahan sosial kecil. Bentuk perubahan sosial besar ini berdampak besar dalam kehidupan masyarakat dan hampir semua masyarakat merasakan pengaruhnya. Sedangkan bentuk dari perubahan sosial kecil ini berdampak kecil dalam kehidupan masyarakat dan hanya sebagian masyarakat yang merasakan pengaruhnya. Contoh dari perubahan sosial besar yaitu pengaruh adanya internet, dan contoh dari perubahan sosial kecil yaitu perubahan aturan ronda di desa. Selanjutnya, bentuk perubahan sosial yang keempat yaitu bentuk perubahan sosial berdasarkan dampaknya. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu progres dan regres. Progres adalah bentuk perubahan sosial ke arah yang lebih maju, sedangkan regres yaitu bentuk perubahan sosial ke arah kemunduran. Contoh dari progres yaitu pembangunan listrik di daerah pelosok, sedangkan regres contohnya adalah bencana alam yang menyebabkan korban jiwa. Halo, kita ketemu lagi. Nah, setelah ini akan ada kuis untuk menguji pemahaman kalian. Jadi diperhatikan baik-baik ya. Tersebut merupakan pengertian dari berikut merupakan faktor internal perubahan sosial kecuali
Perubahan yang terjadi ke arah yang lebih maju merupakan pengertian perubahan sosial. Oke teman-teman, gimana tadi kuisnya? Pasti kalian sudah bisa menjawab semua kan? Nah, setelah menonton video ini, semoga pemahaman kalian tentang perubahan sosial semakin bertambah ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.